Namaku Reza, seorang konten kreator yang hidup di tengah gemerlap kota Jakarta. Hari-hariku dipenuhi notifikasi, email, deadline, dan lalu lintas yang tak pernah tidur. Sampai akhirnya, di suatu malam ketika sedang menatap layar laptop, aku merasa kosong. Semua kesibukan ini rasanya palsu. Aku ingin merasakan hidup yang nyata. Hidup yang tidak tergantung pada sinyal, algoritma, atau likes. Itulah awal mula gagasan gila ini muncul. Hidup selama 30 hari di tempat paling terisolasi di Indonesia. Tanpa sinyal, tanpa listrik, tanpa kemewahan modern. Hari pertama, menuju pulau terlupakan. Setelah riset selama berminggu-minggu, aku memilih sebuah pulau kecil di bagian timur Indonesia. Namanya tidak terkenal. Bahkan, peta Google pun tidak terlalu akurat menggambarkannya. Penduduknya hanya sekitar 70 orang. Tidak ada jaringan listrik PLN, tidak ada sinyal seluler, dan akses transportasi hanya bisa dilakukan lewat perahu selama 8 jam dari pulau terdekat. Perjalanan dimulai dari Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar, lalu naik pesawat kecil ke pulau besar terdekat, lalu disambung perahu kayu selama 8 jam. Begitu tiba, yang pertama menyambutku adalah keheningan. Tak ada suara kendaraan, hanya suara angin, burung, dan ombak. Seolah alam berkata, "Selamat datang kembali ke dunia nyata." Hari kedua sampai kelima, terasing di tengah keramaian. Warga pulau menyambutku dengan hangat. Mereka heran, kenapa orang kota mau datang dan tinggal di tempat yang bahkan mereka sendiri anggap tertinggal? Aku tinggal di rumah kayu milik Pak Tua, begitu aku memanggilnya. Seorang lelaki 67 tahun yang tinggal sendirian setelah anak-anaknya merantau. Hari-hari awal terasa aneh. Tak ada suara notifikasi, tak ada deadline, tak ada sinyal. Awalnya aku merasa seperti turis. Tapi seiring waktu, aku menyadari, akulah yang sebetulnya orang asing di dunia mereka. Aku tidak tahu cara menimba air dari sumur. Aku tidak tahu cara menyalakan api dari kayu. Aku bahkan kesulitan menyalakan pelita minyak tanah. Malam pertama terasa panjang dan sunyi. Aku mendengar suara jangkrik, angin menerpa atap seng, dan detak jantungku sendiri. Hari ke-6 sampai ke-10, hidup dimulai dari nol. Setiap pagi, warga bangun sebelum fajar. Mereka menyiapkan jaring, memperbaiki perahu, atau menumbuk padi. Aku mulai belajar membantu. Awalnya kikuk, tapi lama-lama aku terbiasa. Aku ikut melaut bersama pemuda desa. Kami menangkap ikan dengan cara tradisional. Mengarungi laut tanpa kompas, hanya mengikuti bintang dan angin. Mereka mengajarkanku bagaimana membaca arah dari bentuk ombak. Satu sore, aku duduk bersama anak-anak kecil di pinggir pantai. Mereka tertawa hanya karena berhasil membuat perahu dari pelepah kelapa. Aku tersenyum. Aku mulai merasa damai. Mereka tidak punya mainan mahal, tidak ada gadget, tapi mereka terlihat bahagia. Hari ke-11 sampai ke-15, kehidupan tanpa waktu. Di sini, waktu terasa lambat. Tidak ada jam dinding di rumah-rumah. Waktu diukur dari posisi matahari dan suara ayam. Aku mulai menulis di buku catatan. Menuliskan hal-hal kecil yang dulu tak pernah kupedulikan. Seperti betapa indahnya aroma tanah saat hujan turun. Atau rasa asin dari tangan yang seharian memegang jaring ikan. Pak Tua sering bercerita padaku di malam hari. Tentang bagaimana dulu mereka hidup sebelum sekolah dibangun. Tentang badai besar yang pernah melanda dan mereka harus bertahan dengan makanan seadanya. Aku bertanya, "Pak Tua, apa enggak merasa kesepian?" Ia hanya tersenyum dan menjawab, "Kamu akan kesepian kalau hidupmu cuma dipenuhi suara dari benda mati. Tapi kalau kamu bisa bicara dengan angin, laut, dan bintang, kamu enggak akan pernah merasa sendiri." Hari ke-16 sampai ke-20, ujian dimulai.
Hari ke-17, badai datang. Angin kencang, hujan turun tak berhenti. Rumah-rumah kecil bergetar. Kami tak bisa melaut. Persediaan makanan menipis. Malam itu kami makan nasi dan sambal garam. Tidak ada ikan, tidak ada sayur. Aku panik. Aku mulai berpikir, kenapa aku kesini? Kenapa aku tinggalkan kenyamanan? Tapi warga tetap tenang. Mereka sudah terbiasa. Mereka tahu badai akan berlalu. Hari ke-19, seorang ibu melahirkan dengan bantuan dukun desa. Tak ada dokter, tak ada fasilitas medis. Aku membantu mengambil air dan memegang lampu Petromax. Saat tangisan bayi pertama kali terdengar, semua orang bersorak. Aku menangis. Aku merasa jadi bagian dari sesuatu yang besar. Sebuah kehidupan yang nyata dan mentah. Hari ke-21 sampai ke-25, pelajaran dari sederhana. Aku mulai mencatat pelajaran hidup dari mereka. Mereka tidak banyak mengeluh. Walau hidup berat, mereka tidak meratap. Mereka bekerja, berdoa, dan bersyukur. Mereka saling peduli. Kalau ada yang sakit, semua membantu. Tidak menunggu bantuan pemerintah atau donatur. Mereka mengenal satu sama lain. Tidak ada yang benar-benar sendiri. Sore hari, aku duduk bersama ibu-ibu yang sedang menenun. Mereka tertawa, saling menggodai. Aku belajar menenun juga. Hasilnya jelek, tapi mereka tetap memuji. Mereka tertawa, bukan karena mengejek, tapi karena mereka senang ada orang kota yang mau belajar hal yang mereka cintai. Hari ke-26 sampai ke-29, perpisahan yang sulit. Hari-hari terakhir, suasana mulai berubah. Aku sudah tidak merasa seperti tamu. Aku merasa seperti bagian dari keluarga. Anak-anak sering memanggilku Om Reza. Pak Tua memintaku membawa pesan untuk anaknya di kota. Bilang, Bapak sehat di sini. Tapi kalau bisa, pulanglah meski hanya setahun sekali. Aku mulai khawatir akan sulit kembali ke kehidupan kota. Bagaimana bisa aku kembali ke dunia yang serba cepat, serba instan, dan penuh kebisingan, setelah merasakan kedamaian seperti ini? Hari ke-30, kembali ke dunia asal. Hari terakhir, semua warga berkumpul di dermaga kecil. Mereka membawa makanan, kain tenun, dan bingkisan kecil untukku. Pak Tua memelukku dan berkata, "Kamu datang sebagai tamu, tapi pulang sebagai anak." Perahu bergerak perlahan meninggalkan pulau. Aku melihat anak-anak melambaikan tangan. Mataku basah. Sesampainya di kota, suara klakson langsung menyambutku. Sinyal ponsel kembali muncul. Notifikasi ratusan email masuk. Tapi aku hanya duduk diam. Aku tak terburu-buru membuka semuanya. Aku sadar, perjalanan ini mengubahku. 30 hari di tempat paling terisolasi di Indonesia bukan tentang ekstremnya hidup tanpa sinyal. Bukan juga tentang tantangan fisik. Perjalanan ini tentang kembali menjadi manusia. Tentang belajar bahwa kebahagiaan tidak terletak pada jumlah pengikut, kekayaan, atau kecepatan hidup, tapi pada kedekatan dengan alam, kesederhanaan, dan rasa syukur. Kadang, untuk benar-benar menemukan diri kita harus pergi ke tempat yang tidak ada siapa-siapa. Karena di sanalah kita akhirnya bisa mendengar suara hati sendiri.